seminggu lagi aku akan mengirim surat resmi ke Kedutaan Besar Korea di Kuningan, Jakarta, dan sekalian saya meminta tolong untuk cari oknum ini biar bisa dihukum. Kontak ke Kedutaan Besar Republik of Indonesia di Korea. Nah, jika misalkan itu pun prosesnya bakalan lama, tahap selanjutnya akan minta tolong kerjasama dengan YouTuber Korea. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel Soletama. Oke, di kesempatan kali ini saya tetap akan coba untuk menghadirkan sebuah konten ya terkait pembahasan yang lagi viral sampai saat ini, semakin memanas, yaitu terkait rasisme yang dilakukan oleh bocah Korea Selatan terhadap salah satu YouTuber asal Indonesia, yang kejadian sudah beberapa hari lalu ya. Saya juga sempat bikin konten sebelumnya terkait hal ini juga. Sampai saat ini semakin memanas, dan yang bersangkutan si bocah Korea ini masih belum berani untuk menampakkan batang hidungnya, melakukan klarifikasi atau minta maaf secara langsung, membuat video atau seperti apa, belum ada sampai saat ini. Dan di kesempatan kali ini saya coba untuk menghadirkan konten, yaitu beberapa pendapat dari kalangan orang-orang Korea ya. Ada dari orang-orang Korea yang tinggal di Indonesia, juga ada. Kita lihat aja seperti apa pendapat mereka terkait kasus rasisme yang dilakukan oleh salah satu warga Korea Selatan ini. Oke, langsung aja. There's more stories, but let's talk about this first, okay? I want to say this first, that's disgusting and many people should know it. That's racism, that's not good, and that's not acceptable, things like that. And second of all, she is not ugly. I saw her face and what are you talking about? She is not ugly. She has very big, beautiful, natural eyes and cute face, and her voice is so sweet, and yeah, she looks so nice. She's way more beautiful person than this Korean boy, guys. And then I watched his face and let's see. Ooh, his eyes so small and his hairstyle is so weird. Oh, like a mushroom, guys. Korean mushroom hairstyle. He is not muscular. He look like a gay. He's not manly. Yeah, I'm doing typical racism thing against Korean, but it's okay. Yeah, I'm Korean, so Korean to Korean, it's okay. That's not racism, guys. I can tell him. I can tell him like that. It's true. Yeah. I'm just kidding, guys. Yeah, this is racist thing. I should not talk like that. But anyways, I saw his face and he's not handsome, guys. He's not handsome and he's like he's super biasa aja, guys. He's just nothing, guys. He's not idol. He's not EXO. He's not BTS. He's nothing, guys. He's not handsome at all. Ganting doang. You jelek banget. And for this Indonesian girl, I saw her face and cantik doang. Enggak, cantik banget. She is so pretty, guys. She is so pretty and she is so natural beauty, guys. And then terus. Kemudian, after that, after he skipped her, they matched again, okay? And then she told him, why did you do that? Why did you do racist thing to me? And then he said, I believe Korean is upper than Indonesian because Korean GDP economy is higher than GDP Indonesia, so Korean is upper than Indonesian. You know, I think tahun baru is mantap, guys. Tahun baru is mantap. Karena monyet bisa ngomong, guys. Wow. Yeah, so let's see the rank of GDP. Let's see. So according to the GDP ranking, the rank of Korea is 12th. The rank of Indonesia is 16th. Yes, Korea is upper than Indonesia. Yeah, you're right. You're true. Yeah. Wow. Although you forgot something, bro. Because Korea's GDP growth rate is around 2%, guys.
2%, and Indonesia's GDP growth rate is about 5%. 5%. So Indonesia's economy is growing faster than Korea's economy, guys. Yeah. More than twice, guys. More than twice. So, according to IMF report, within 2030, Indonesia's economy will be bigger than Korea's economy. So, yeah, sooner or later, Indonesia will be upper than Korea. One more thing, guys. This guy, brother, listen. Money is that important for your life? Money is just like standards for judging people? Then if you meet Bill Gates, you should bow. Oh, you should bow down for him. Right? Because he's super rich and you're poor Korean boy, right? So you should bow down, not like, oh yes, master, I obey you, stuff like that. Oh, so bodo. Yeah, this is what I want to say. I wanted to say when I watched the video, guys. So this is my opinion. And as a Korean, orang Indonesia, saya minta maaf for happening this racist thing. Saya minta maaf, yeah. Korea, orang warga Korea, aku juga untuk minta maaf ke teman-teman atas kejadian ini. Ya, ini bukan hal yang baik tentunya, dan juga pun semoga tidak terjadi lagi. Jadi, minta maaf, dan syukurlah orang itu sudah meminta maaf, ya, karena teman-teman sudah serbu ke medsosnya dia, ya kan? Jadi, sudah meminta maaf. Jadi, semoga masalah ini sudah beres, dan harapan aku adalah untuk masalah ini tidak menjadi suatu hal yang mengeneralisasikan semua orang Korea itu seperti itu. Jadi bukannya ya, karena di dunia ini di mana-mana bukan Korea, tapi di Indonesia maupun di negara manapun pasti ada orang yang jahat, yang omongannya itu kasar maupun tidak baik. Itu pasti ada lah ya. Jadi kita memang saling individu, semua individu kita memang harus saling hargai orang lain dan juga harus jaga sikap. Tentunya dari percakapan dan sikap. Nah, itulah sebenarnya tanggapan aku yang terhadap yang anak pemuda Korea ini. Jadi yang tadi aku sebutkan yang 2 poin kan. Jadi bahasa dan sikap inilah yang menjadi masalah. Yang inti masalah itu yang 2 hal ini. Nah, kenapa dia seperti itu? Nah, tanggapan aku, dia sebenarnya tidak memiliki pengetahuan yang baik terhadap tentang Indonesia. Kan di percakapan itu kan ada dia bilang ya semua hal itu dia di atas upper gitu ya. Jadi dari sisi GDP dan ekonomi dia sebutkan seperti itu. Kalau menurut aku sih sebenarnya percakapan dia itu sorry to say tapi agak sok tahu ya. Mungkin seolah-olah itu semua indikator ekonomi itu karena Korea itu lebih maju sehingga itu dia mengeneralisasikan bahwa Korea itu selalu atas gitu. Tapi menurut aku itu salah. Karena Indonesia itu memiliki penduduk yang jauh lebih banyak, negara yang jauh lebih besar, dan luasnya juga jauh lebih beragam. Potensi di sini gede. Walaupun saat ini mungkin GDP mungkin rendah daripada Korea, tapi potensi maupun untuk ukuran ekonominya itu besar sekali di sini. Dan sumber daya alam itu luar biasa di sini. Yang nggak ada di Korea, di sini ada banyak. Jadi salah itu. Dari sisi sikapnya, nah dia bilang, ya udah terserah, cuek. Sikap ini pun, aku rasa ya, dia walaupun mungkin generasi yang muda, di mana-mana sekarang zaman now itu generasi muda itu sangat pintar untuk menggunakan digital gitu loh. Jadi sikap ini pun sebenarnya berasal dari pengetahuan dan pemikiran yang kurang baik. Kenapa? Mungkin teman-teman yang nonton yang YouTube ini yang lebih muda daripada aku, yang generasi yang Z ataupun yang ada ya generasi milenial, generasi Z gitu ya. Ya mereka jauh lebih pintar dalam menggunakan alat-alat digital seperti handphone dan lain-lainnya. Mungkin medsos pun sama. Medsos ini ya siapa yang lebih kreatif? Teman-teman lah yang muda-muda ya. Apalagi yang chatting video itu sekarang menjadi suatu booming, suatu tren di mana itu menjadi konten YouTube ataupun konten di TikTok maupun Instagram, medsos maupun YouTube itu semua bisa jadi konten dan itu lagi banyak yang menggunakan. Ya kan?
apa yang dia lewatkan itu adalah dia mungkin kurang merasakan bahayanya dunia digital ini. Dunia digital ini kalau kita manfaatkan sangat baik, tapi sangat berbahaya. Ya ibaratnya gini lah, ibaratnya kalau misalnya zaman dulu, ya aku juga bukan spesialis buat digital ya, tapi zaman dulu ibaratnya, kalau pelosok di sana, ujung sana, terjadi suatu hal yang tidak enak. Gimana? Apakah nanti ada seorang jurnalis beritakan sampai ke sana, dia cari tahu, kemudian datang lagi beritakan di sini? Makan waktu, ya kan? Walaupun begitu, makan waktu. Sekarang, zaman now, semua orang punya HP. Semua orang bisa menggunakan internet dengan murah. Tuh, sekali foto, naikin media, kasih ke news. Jadi berita, heboh lah. Jadi segala hal bisa terjadi, ini serentak gitu loh. Dia bilang, terserah. Oke, you rekam, you terus sebarkan, oke, masa bodoh lah. I don't care. You should care, gitu loh. Jadi, hal ini memang sangat berbahaya di dunia ini. Apa yang kita berbuat, hal yang tidak baik, itu menjadi tersebar kemana-mana. Hal yang baik pun bisa tersebar di mana-mana. Maka, orang-orang yang baik, ya, walaupun mereka mungkin kurang mampu, tapi membantu orang lain, itu bisa jadi suatu hal isu dan mereka menjadi suatu hero di dunia nyata. Itu hal yang terjadi, itu loh. Jadi sebenarnya ya aku rasa dia mungkin kurang tahu ya. Kayaknya dia sekedar menggunakan alat-alat digital ini cuma untuk kesenangan dirinya, tapi dia nggak tahu manfaatnya dan efeknya dari ini sebenarnya seperti apa, gitu loh. Benar, harus dirukia, dibawa ke Rui Kyoshi atau disantet. Jelek banget itu, memalukan. Yang penting sekarang, sampai sekarang pun belum ada klarifikasi atau meminta maaf, memohon maaf dengan kasih dia muka, minimal dengan bentuk video lah ya. Tapi aku rasa akun ini juga ada kemungkinan bukan akun asli. Seperti 2 hari lalu aku bicara, bisa kabur, mudah kabur. Sebagai jantan, kalau ada kesalahan, semua orang bisa salah. Mengakuilah kesalahan. Minimal sebagai orang Korea. Jangan memalukan lagi dengan cara seperti ini. Malu banget, beneran. Walaupun bukan aku yang pelakunya. Karena satu bangsa kan, ongnom itu gila. Nah, kalian tahu di Korea ada undang-undang ITE dan sangat ketat. Bisa juga denda sampai masuk penjara. Gini aja, mulai posting ini kasih waktu seminggu, dalam seminggu enggak ada meminta maaf. Karena itu penghinaan negara dan pencemaran nama baik. Pasti kena undang-undang ITE, walaupun kasusnya sangat rumit. Ada di Korea kan. Seminggu lagi jika tidak ada meminta maaf secara normal wajar. Apa yang ujung upah lakukan? Ini untuk cari kebenarannya ya, untuk cari kebaikan, buat kebaikan, bisa jadi pelajaran bagi semua netizen termasuk ongnom itu. Sekarang zaman demokrasi harus bisa tanggung jawab dengan kebebasannya. Dia nggak mau tanggung jawab, bebas-bebas, rasis, nggak mau tanggung jawab. Bukan cowok itu jantan, memalukan. Seminggu lagi aku akan mengirim surat resmi ke Kedutaan Besar Korea di Kuningan, Jakarta, dan sekalian saya meminta tolong untuk cari ongnom ini biar bisa dihukum. Kontak ke
Kedutaan Besar Republik of Indonesia di Korea. Nah, jika misalkan itu pun prosesnya bakalan lama, tahap selanjutnya akan minta tolong kerjasama dengan YouTuber Korea, bukan YouTuber Indonesia asal Korea, YouTuber Korea, biar mereka banyak yang posting share wajah, karena ada wajah kan dan suara. Cuma tinggal butuh waktu untuk tangkap orangnya. Karena semua orang ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kalau online secara massal, apalagi jadi viral, banyak yang tersinggung kan. Itu salah. Ya, memalukan. Bukan jantan, harus potong burungnya atau sunat ratusan kali. Gila itu. Seperti itu. Jadi tolong sabar ya teman-teman Indonesia. Aku sakit perut nih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman ya? Dari beberapa pendapat ini ya, dari beberapa pendapat orang-orang Korea ini, mungkin teman-teman juga bisa ambil kesimpulan ya, pada dasarnya mereka juga tidak membela orang tersebut walaupun sama-sama dari negara Korea Selatan juga, karena bisa dibilang ya, mereka juga tidak suka dengan adanya rasisme, apalagi yang dilakukan oleh salah satu warga atau kebangsaan dari negara ya mereka, yaitu Korea Selatan ya. Karena pada dasarnya semua makhluk hidup, semua manusia itu setara ya. Jadi mereka beranggapan bahwa pada dasarnya juga dia ini melakukan rasisme ini bukan atas nama negara ya, tapi personal. Jadi bisa dibilang oknum. Karena selama ini juga Indonesia dengan Korea Selatan juga menjalin hubungan baik, hubungan bilateral dengan baik. Bahkan warga-warga Korea Selatan juga ya, diantaranya beberapa orang yang berpendapat barusan ya, itu juga fasih atau bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena pada umumnya ya juga di Korea Selatan juga itu ada beberapa sekolah, bahkan universitas negeri juga yang dalam pembelajarannya itu juga memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, karena dianggap Indonesia ya sangat ramah, indah, dan punya daya tarik yang cukup menarik di dunia. Jadi mereka ya juga mempelajari adat istiadat kita, bahasa kita, dan lain-lain. Maka dari itu dengan kejadian rasisme ini dari kalangan beberapa orang Korea juga jangan sampailah istilahnya dengan kejadian seperti ini akibatnya memperburuk hubungan kedua negara antara Korea Selatan dengan Indonesia. Ya, bahkan salah satu pendapat dari teman Korea tadi juga menyebutkan dia ingin memberi pelajaran gitu, bahkan ingin melaporkan hal ini ke Kedubes Korea Selatan yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia. Kalau semuanya tanggapannya agak lemot katanya sih, dia akan coba meminta bantuan kepada youtuber asal Korea Selatan untuk mencari identitas bocah ini, oknum ini, untuk diprosesnya, baik itu bisa dipidana atau secara hukum seperti itu. Karena menurut dia juga undang-undang ITE di Korea Selatan juga sangat-sangat ketat. Jadi tidak menuntut kemungkinan ya mereka orang ini juga bisa dipenjara seperti itu. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, dengan kejadian seperti ini jangan sampai teman-teman semua itu jadi membenci atau menafsirkan bahwa orang-orang Korea Selatan itu seperti itu semua, rasisme semua. Tidak, itu hanyalah oknum saja. Jangan sampai dengan ada kejadian ini hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan memburuk ya, jangan sampai ya. Jadi kalau teman-teman membenci adanya rasisme ini, bencilah yang bersangkutan saja.
Ya, jangan sampai menyangkut pautkan dengan urusan hal ini ke negara Koreanya. Ya, jadi urusannya ke personal aja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya. Dari sedikit kesimpulan saya ambil dari beberapa pendapat orang-orang Korea Selatan terkait kasus rasisme ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang masih stay di channel saya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, selalu ikuti perkembangan dari konten-konten ini. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Jangan lupa bahagia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.